Mas Trisa kan memahami tentang otak ya, memahami emosi. Tapi nggak banyak orang yang tahu juga pernah didiagnosa depresi gitu. Aku pernah berpikir seperti ini. Ternyata banyak orang yang dia mempelajari sesuatu, itu bukan berarti dia kebal terhadap penyakit misalnya, terhadap sesuatu tersebut. Let's say kayak banyak orang yang kategorinya atlet, tapi tetap ngerokok, atau tetap obesitas gitu. Gimana itu bisa terjadi kepada Mas Risa dan bagaimana seorang yang sangat paham tentang emosi, otak menghadapi depresi? Secara neuroscience juga kan pemahaman aja itu nggak cukup kan. Jadi kita kayak yang tadi udah saya bilang, kita harus melakukan aksi gitu. Kita harus melakukan sesuatu untuk melindungi kesehatan mental dan kesehatan fisik kita. Iya, saya belajar psikologi dan neuroscience, tapi itu nggak berarti saya jadi kebal gitu akan gangguan kesehatan mental. Karena gangguan kesehatan mental itu dia nggak pandang bulu kan. Mau dia Iya. dokter, mau Iya. S3 kek, mau dia tukang sayur, mau dia mahasiswa, mau dia bahkan remaja, semua tuh bisa aja. Kenapa? Karena ada faktor yang hampir bahkan sulit untuk diganggu-gugat, yaitu faktor genetik. Jadi 37% risiko depresi itu turun-temurun atau heritabilitas. Tapi ini risiko depresi ya, jadi bukan berarti 37%, tapi risiko gejala depresi itu 37% diturunkan atau enggak berkaitan dengan gen. Jadi makanya ada hal-hal yang itu kan hal-hal yang agak sulit untuk kita ubah kalau udah berhubungan sama gen. Jadi iya aku paham ilmunya, iya aku tahu teorinya, bahkan aku juga tahu teknik-teknik untuk mencegah hal tersebut terjadi, tapi kalau nggak dipraktekin ya percuma gitu. Dan juga setiap orang kan punya perjalanan hidupnya masing-masing ya. Ada mungkin pengalaman yang kurang mengenakan di masa lalu, seperti trauma di masa kecil, atau enggak ada tantangan-tantangan kehidupan yang tidak terselesaikan dengan baik sehingga masih kayak menggerogoti kita dari dalam karena kita nggak punya cara mengelola emosi dengan baik. Akhirnya hal-hal tersebut yang jadi memicu timbulnya gejala depresi sehingga akhirnya di 2021 aku didiagnosa dengan mixed anxiety and depression disorder. Dan sampai detik ini pun aku masih belajar untuk berusaha pulih dari kondisi tersebut. Karena kan depresi dan kecemasan itu bukan sesuatu yang kayak bisa sembuh gitu aja Benar. kan. Dan juga istilah sembuh aja udah salah, tapi pulih gitu. Jadi sebuah perjalanan dan proses yang harus dilalui, makanya sebutan yang lebih tepat itu kan hidup dengan depresi dan kecemasan. Bukan orang kena depresi atau kena kesehatan mental atau kayak kena mental istilahnya kan gitu. Jadi ya tahu itu baik, tapi kalau misalkan kita juga nggak melakukannya ya percuma aja.